Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suharmawan. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya dari SMA Negeri 1 Kota Agung. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada saat ini saya akan berperan sebagai supervisor dan akan dibantu oleh teman saya. Saya Yuni Lestari dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach. Dan teman saya sebelah kiri. Saya Mestianawati, CGP Angkatan 10 dari SDN 1 Tulung Asahan. Saya berperan sebagai coaching. Demikian perkenalan yang saya sampaikan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik Pak. Baiklah Bu Yuni, sebentar lagi Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Mestiana. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Di antaranya apakah coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian harus diingat bahwa dalam coaching ada prinsip-prinsip kemitraan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada hal yang saya ingin ajukan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti yaitu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Ibu Yuni, dari ketiga kompetensi tersebut, yang akan menjadi prioritas Ibu itu kompetensi apa? Saya ingin dari ketiga kompetensi tersebut, Pak, kompetensi mendengarkan aktif, kemudian dan pertanyaan berbobot menjadi fokus saya dalam melakukan coaching. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian seperti apa yang akan kita jadikan patokan dalam coaching nanti, Bu? Saya akan berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee dan berusaha untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Baiklah Ibu Yuni, terima kasih. Mudah-mudahan coaching Ibu dengan Ibu Mestiana berjalan dengan baik dan mudah-mudahan mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja apa yang bisa saya sampaikan Ibu Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Oke, selamat coaching Ibu Yuni. Assalamualaikum Bu Mesti, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuni, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat Bu hari ini. Oh ya, kemarin katanya mau berbincang-bincang dengan saya, ada apa ya Bu? Jika tidak sibuk nih Ibu, bolehkah Bu ya meluangkan waktunya? Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu sebentar Bu. Oh tentu saja boleh Bu. Kemudian ada yang bisa saya bantu nggak Bu?
Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan ke depannya. Memangnya ada masalah apa ya, Bu? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa di kelas saya itu yang apabila masuk pelajaran saya Bu, dia sering membolos, tidak masuk. Bahkan ketika dia masuk di dalam kelas, anak tersebut tidak bersemangat sekali. Apalagi kalau saya kasih tugas Bu, anak tersebut jarang sekali mengerjakan tugas yang saya berikan, dan itu adalah hal yang bikin saya pusing Bu. Gimana cara menghadapi anak tersebut? Oh, baik. Jadi tadi Bu Mesti sudah menyampaikan bahwasannya ada satu siswa pada saat pelajaran Bu Mesti, siswa tersebut sering membolos, tidak aktif, bahkan tidak mengerjakan tugas ya Bu ya. Iya Bu, betul. Apakah Bu Mesti sudah menelusuri apa penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya Bu. Lalu dari pengamatan Bu Mesti, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi Bu, setelah saya melakukan pengamatan secara langsung pada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak menyukai pelajaran yang saya berikan Bu, terutama pelajaran ekonomi akuntansi. Karena setiap kegiatan pembelajaran anak tersebut tidak pernah mengerjakan, ya. Kalaupun mengerjakan paling hanya 1-2 Bu. Setiap kali saya masuk pasti seperti itu. Apalagi kalau lembar tugas yang saya berikan itu berkaitan dengan soal hitung-menghitung, Bu. Nah, kira-kira apa kondisi ideal yang Ibu Mesti harapkan terhadap murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya secara baik, Bu, seperti murid-murid yang lainnya. Oke, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Mesti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu? Gini Bu, jadi berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan Bu ya, saya kurang memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar dari murid-murid saya Bu. Serta saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak kurang aktif untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Dan dalam hal ini yang akan saya lakukan yaitu saya akan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa, serta saya akan menerapkan metode dan media pembelajaran yang sangat menarik dan berpihak pada murid Bu, sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya akan lebih memperbanyak lagi tentang ice breaking dan memilih media yang menarik bagi siswa tentunya, agar siswa berminat belajar dengan saya Bu. Oke, baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang pernah Bu Mesti lakukan di kelas? Pernah Bu, metode pembelajaran yang pernah saya lakukan yaitu dengan berdiskusi Bu, secara berkelompok. Kemudian dengan menerapkan teknik tutor sebaya. Jadi pada saat berdiskusi, siswa yang dianggap sudah memahami materi akan mengajarkan ke teman yang selanjutnya Bu, dalam satu kelompok. Kemudian siswa tersebut bergantian Bu, meneruskan ke teman yang lainnya pada satu kelompok yang lain gitu kan. Kemudian dalam kegiatan ini itu dikemas dalam satu games Bu, seperti permainan gitu. Jadi hasilnya itu seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran yang dilakukan pada saat saya di kelas itu, sehingga pembelajaran berjalan sesuai dengan yang saya harapkan Bu. Luar biasa ya Bu Mesti ya. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Mesti seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Bu? Kalau saya berikan peringkat Bu, menurut saya itu antara angka 7 sampai 8 Bu. Oke.
Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Mesti lakukan dan bagaimana Bu langkah-langkahnya? Nah, yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan pemetaan Bu untuk mengetahui kebutuhan dan kesiapan belajar dari murid serta gaya belajar dari murid-murid saya Bu. Serta saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tentunya Bu. Kemudian disertai dengan ice breaking yang menarik semangat serta motivasi ya. Kemudian saya selalu mengupdate segala informasi terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dan berpihak pada murid maupun pada diri saya sendiri, Bu. Baik, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana Ibu tadi? Oke. Yang membantu saya adalah tentunya kepala sekolah ya Bu ya, kemudian rekan sejawat, dan saya akan mengkomunikasikan dengan wali murid Bu atau orang tua siswa. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu, rencana ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin penyampaiannya butuh waktu yang lama Bu, karena nggak ada sesuatu yang instan ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, kemudian kapan Bu Mesti bisa memulai melaksanakan rencana ini? Saya akan secepatnya untuk melaksanakannya Bu, agar murid itu mendapatkan hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan baik bagi murid maupun bagi saya seorang pendidik Bu. Kemudian komitmen seperti apa yang Bu Mesti lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Saya akan konsisten Bu secara terus-menerus belajar mengupdate informasi, kemudian saya melakukan pengembangan diri, berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Kemudian saya berbagi praktik baik Bu, baik dari kepada guru saya dalam satu sekolah maupun di luar sekolah Bu, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan di kelas saya dengan berbagai metode pembelajaran yang menarik, sehingga kehadiran saya itu Bu selalu dirindukan oleh murid-murid saya Bu. Baik Bu Mesti. Kemudian adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Dukungan lain yang saya butuhkan itu sarana dan prasarana Bu, karena hal tersebut sangat dibutuhkan ketika pembelajaran ya Bu ya. Kemudian selain sarana dan prasarana, saya juga ingin mendapatkan dukungan secara moral dari kepala sekolah juga rekan guru Bu. Baik Bu Mesti, semoga rencananya itu bisa berjalan dengan lancar. Semoga Allah memudahkan apa yang sudah Amin. direncanakan dan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Mesti setelah berbincang sejenak tadi? Saya merasa lega sekali Bu, dan saya merasakan sudah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Mesti sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk mendengarkan curhatan hati saya ya, berbincang-bincang hari ini ya dengan saya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Saya senang juga bisa berbincang dan mendengarkan cerita dari Ibu Mesti. Semoga kita sama-sama bisa berbagi ya Bu. Amin. Dan sampai jumpa lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah tadi Bu Yuni sudah melakukan coaching dengan Ibu Mestiana. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yuni kaitannya dengan coaching yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Baik Pak, saya sudah melakukan coaching melalui alur Tirta, yaitu dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab.
Baik Bu, kemudian saya juga sudah mengamati tadi yang Ibu coaching dengan Ibu Mastiana. Dari hasil catatan yang saya buat, saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu sudah lakukan, sudah mengikuti alur Tirta, seperti yang Ibu sampaikan tadi dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya terakhir dari sebelum kita menutup sesi ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching tadi? Saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga ke depannya saya menjadi lebih baik lagi Pak dalam melakukan coaching. Baiklah Ibu Yuni, terima kasih sudah berbagi tadi dalam melakukan coaching. Mudah-mudahan kita semakin baik dalam melakukan coaching, dalam menggunakan tahapan alur Tirta, baik dengan peserta didik kita maupun dengan rekan sejawat kita. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.